seburuk-buruknya orang tua, apalagi ibu, ya kan? Itu kan pasti punya jalur khusus lah ke Tuhan, gitu kan? Bisa aja di surga nyokap lo sekarang lagi ngedoain lo, atau bokap lo juga lagi ngedoain lo. Kalau lo bisa ketemu, Kalau gue bisa ketemu, iya, tiba-tiba gitu. Lo mau ngomong apaan? gue dalam pikiran gue sih, gue pengen ngomong yang menyakitkan sih. Oke, lu cuma pengen ngojek ya kan? Lu naik Vega ZR. Penumpangnya duduk di mana? Di pegangan belakang. Tapi cerita dong, ada nggak sih orang yang kayak maaf ya gitu, berkelebihan bobot gitu ya? Gue lebih sering dapat penumpang yang surprise. Lu tahu gak pas gue datang kayak tiba-tiba ini bener drivernya, dia itu kayak shock gitu, kayak gak mungkin gue naik sama dia gitu, gak mungkin gue naik sama dia. Hai teman-teman, apa kabar? Terima kasih sudah nonton episode sebelum-sebelumnya dan selamat datang di kosan si Ajay. Jelata juga bisa sukses barengan sama Ilham Setiadi. Halo. Ini tuh gue nyender tuh takut rubuh tuh. Kuat kan, aman kan. Ini gue agak nahan badan dikit ya, agak gue melayangin dikit ya. Dia selain lu pesulap. Bukan. Apaan emang? Emang biar gak rusak aja gitu, biar gak rusak. Iya. Soalnya gue sering ngerusakin. Gue waktu itu juga main ke tempat-tempat gue, Rafa Rianti tau kan. Dia baru beli sofa baru dari IKEA apa Informa gitu. Gue duduk anteng-anteng, brek. Gue diem aja, gue bilang, "Pak, maaf ya Pak." Itu sofa lu. Lucu banget. Untung aja sih harapannya tuh orangnya kayak baik dan dia cuma bercanda, lu gitu. Maksudnya cuma dia baik lah, nggak bisa ganti rugi. Tapi nggak lo ganti. Enggak. Lebih kayak dia kayak berkali-kali lipat. Iya, benar. Tapi ini aman ya? Aman, bismillah. Lagi sibuk apa Ilham akhir-akhir ini? Sibukannya ya gitu-gitu aja sih Bang, kayak stand up, terus nulis, masih sekitar gitu-gitu aja sih. Alhamdulillah kemarin baru diundang di Tonight Show. Pantas minta verify Instagramnya. Iya. Kita doain mudah-mudahan verified ya. Amin. Ham, lo kan terkenal dengan stand up comedy ya? Ya, yang membawa lo sampai saat ini adalah stand up comedy kan? Mungkin beberapa kenal gue sebagai stand up comedian, mungkin ya. Mungkin. Selain itu mengenal lo sebagai? Gue tuh lebih sering dikenal sebagai, oh ini yang di Bang Mael ya, gitu. Oh, Mael juga. Minggu lalu tuh Rama Jarot gue. Terus dia terkenal juga dengan Maelnya juga. Lu juga sama ya? Iya, kayaknya Mael tuh kayak terlalu besar gitu. Aja, jilat terus. bukan jilat, karena emang itu kayak top of mind-nya gua. Sama kadang gua kayak ke warung atau apa. Weh, ini temennya Mael ya Bang gitu. Ayo dong notice gue jadi stand up dong, masa temennya Mael mulu gitu. Gua juga stand up masuk TV gua. Lo suci berapa ya? Suci 10 season yang 2022 ini. 2022. Berapa besar? 9 besar. Gokil, juara 9. Ilham Setiadi. Ada kebanggaan tersendiri nggak? Juara 9. Juara loh.
Juara kan 1-2, ini 9 udah bukan juara. Tapi dari ribuan orang loh. Ribuan. Ribuan orang lu masuk 9 besar. Iya. Ilham Setiadi, gokil. Alhamdulillah, rezeki. Tapi sebelum lu menjadi seorang stand up comedian, lu ngapain kesehariannya? Dulu sih gue cuman ya kayak kan gue mulai gabung stand up tuh setelah lulus banget SMA. Oh, tahun berapa? 2016. 2016 lulus SMA. Gue tuh emang gue kan dari Jogja ya, sekolah di Jogja. Terus gue ngeliat stand up komedi, orang stand up tuh kayaknya enak deh bisa ngelawak di depan banyak orang sendirian gitu. Dan gue lumayan suka ngebanyol di kelas gitu. Terus kayak gue suatu saat gue akan masuk TV ini nih kalau misalnya gue ke Jakarta. Dan alhamdulillah kesampaian lah. Dari Jogja lu ke Jakarta? Sendiri? Sendiri. Tanpa keluarga di sini? Maksudnya gue berangkat dari Iya. ke Jakarta? Jakartanya sendiri, tapi di Jakarta gue punya Pak D angkat lah. Kan gue anak angkat. Lu anak angkat? Jadi gue yang sedih. Terus di Jogja? Nenek angkat. Serius lo? Bener. Nyokap bokap? Nyokap bokap nggak tahu di mana. Nyokap bokap asli ya. Serius lo? Jadi gue anak angkat, terus orang tua kandung gue nggak tahu di mana, terus ibu angkat gue udah meninggal waktu gue kecil, bokap angkat gue nikah lagi, setelah nikah lagi gue dititipin ke nenek angkat gue. Jadi gue ikut sama bokap angkat gue tuh sampai kelas 5 SD, terus dititipin ke nenek angkat gue di Jogja sampai dari kelas 6 sampai gue lulus SMA, gue dititipin di nenek gue di Jogja. Tapi lu sempat ketemu orang tua kandung nggak? Belum pernah sampai sekarang. Sampai saat ini? Belum. Terus yang termotivasi lu untuk berkarir ini apa? Biasanya kan orang-orang termotivasi karena dia ada orang tua atau ada orang yang support sistemnya dia gitu. Terus lu berkarya ini support sistem lu apa? Gua itu sih, karena dulu sering diremehin sama, mohon maaf, sama keluarga angkat gua ngerasa agak diremehin, mungkin karena gua bukan keluarga kandung, jadinya gua nggak terlalu dianggap sebagai anak lah. Jadinya gua mungkin anak-anak mereka kan mungkin lebih tua dari gua, udah dapat pekerjaan bagus, ekonomi mereka kan, orang tua mereka juga kaya, jadinya hidup berkecukupan, sedangkan gua kan harus jadi sesuatu biar gua bisa dianggap sama mereka gitu. Sekarang lu udah jadi kayak sekarang dianggap? Nggak tahu sih. Gua tapi sempat silaturahmi masih. Berarti sekarang lu ngekos atau? Ngekos. Oh, lu ngekos. Tapi setelah gua dari Jogja ke Jakarta, gua sempat ikut sama Pak diangkat gua dulu berapa tahun gitu, 2 tahun atau 3 tahun. Nah, lu kan ikut Pak diangkat nih. Kegiatan lu apa? Sekolah aja berarti? Waktu itu gua dikuliahin sambil kerja. Sambil kerja di tempat Pak di gua. Terus? Ini sih belum pernah gue cerita di mana-mana. Gitu ya. Gue kan dikuliahin sambil kerja. Terus bayaran gue kerja itu ya duit gue kuliah. Jadi gaji gue buat bayar kuliah gue. Tapi karena kita udah tahu duit ya, terus gue pikir-pikir kayak, kalau misalnya gaji gue buat kuliah doang, berarti gaji gue cuma segini dong. Oke. Jadi ngerasa kayak, wah kurang nih duitnya nih. Akhirnya gue memutuskan bilang sama Pak gue, Pak Ilham pengen kerja sendiri, nanti kuliah Ilham yang bayar. Tapi nyatanya?
Kuliahnya nggak kebayar. Nggak kebayar. Terus sampai akhirnya Pertama kan gue pas gue mutusin untuk mencoba bayar sendiri, berat. gue bilang ke dekan kampus gue, Pak izinin saya untuk cuti dulu 1 semester. Saya pengen cari duit dulu, saya pengen bayarin kekurangan di semester lalu. Oke. Udah diizinin dekan, izinnya 1 semester, tiba-tiba udah 5 tahun. Temen gue udah pada wisuda semua. Teman-teman gue udah pada wisuda semua. Akhirnya lu nggak lanjutin. Gak kelanjutin. Dan gue gak berani ke kampus karena setiap ke kampus teman gue nanya, itu tuh dekan nanyain Ilham mana gitu. Sampai lu kuliah di mana? Hamka, Hamka. Universitas Dr. Andes Muhammad Hatta. Oke. Hamka, Dokter Hamka. Astagfirullah lupa gue. Buya Hamka. Iya, itu gue mutusin untuk kerja sendiri. Gue ngojek. Oh lu ngojek? Serius lu? Dulu 2017 memutuskan kerja sendiri dan daftar Gojek. Oke. Dan motor gue kan motor Vega ZR kan, motor bebek gitu kan. Oke. Tapi gue dulu nggak segemuk ini, tapi gemuk. Oh. Tidak segemuk ini tapi gemuk. Tapi gemuk. Sekarang berapa kilo? 170-an. Lu dulu mungkin 160 sama aja. Mungkin waktu itu 110-an lah. Tapi kan tetap aja motor Vega ZR kan. Gue jadi jarang narik. Bukan, gue cuma pengen tahu. Bentar, Apa? Oke, lu cuma pengen ngojek ya kan? Lu naik Vega ZR. Penumpangnya duduk di mana? Di pegangan belakang. Tapi cerita dong, ada nggak sih orang yang kayak maaf ya gitu, berkelebihan bobot gitu ya? Gue lebih sering dapat penumpang yang surprise. Lu tahu gak pas gue datang kayak tiba-tiba ini bener drivernya, dia itu kayak shock gitu, kayak gak mungkin gue naik sama dia gitu, gak mungkin gue naik sama dia. Tapi akhirnya ada yang naik. Ada. Pernah juga dapat yang beratnya badannya sama kayak gue. Itu jalan di 20 terus tuh. Gak bisa lebih. Udah gua tetap di 20. Tetap di 20. Orang pada ngong. Sampai, tapi tuh motor kemana, masih ada nggak? Gue jual Ya. ke teman gua. Masih ada sekarang? Masih ada. Belum mau bayarin lagi nggak kira-kira tuh motor? Temen gua kan, motor gua kan emang udah agak aneh lah. Udah agak beberapa part rusak gitu. Gue jual ke temen gua 1,5 juta. Terus temen gua ngejual lagi, lu mau bayarin motor lu nggak lagi? 300 deh. 300. Anjing, motor 300. Pahalan bayar wifi sebulan ya. Tapi akhirnya lu bayarin lagi nggak? Enggak, ngapain? Itu apa namanya, kan gua ngekos kan, jadi kebanyakan motor gua jadi. Ya udah nggak usah lah ya. Biar tuh motor jadi kenang-kenangan. Kenangan di teman gua aja gitu. Pertamanya kayak gue pengen beli, kan gue beli motor baru nih. Ini motor gue bakar aja. Pertama ada pikiran itu. Gue bakar, gue kontenin gitu kan. Tapi temen gue nawar, ya udah dijual aja dah. 1,5 juta. Terus teman lu balik lagi, lu mau bayarin motor lu lagi nggak? 300.000 dah. Karena dulu temen gue lagi nggak punya duit dan sekarang udah punya duit, jadi dia bisa beli motor baru. Namanya Bonar, temen gue namanya Bonar Manalu. Bonar mana lu? Bonar lu? Oke. Terus
Gue dulu kan ngojek gitu ya. Gue jarang ngojek karena ban gue sering bocor. Bocor mulu anjing seminggu 3 kali. Bangsat bisa 3 kali seminggu. Tubeless apa enggak? Enggak, Bukan ban tubeless. bukan ban Aduh, tubeless. PR Makanya banget. bocor mulu kan. Tapi pas bocor lo dorong apa lo naikin? Gue dorong anjing, gue pernah kayak gue dari kosan kan. Dari 0 rupiah. 0 rupiah. Kan gue dulu kalau ngojek suka ngalong, suka malam. Udah tuh, gue dari 0 rupiah berharap bawa duit lah. Dapet nih, kan rumah pade gue kan di Kemang, gue masih ikut pade gue. Di Kemang gue jalan set, dapat penumpang. Penumpang ke arah Kebon Jeruk. Gue anterin set, Naik Vega nih. naik Vega. Argonya waktu itu 25.000. Oke. Set, nyampe. Pas gue balik, jalan panjang tuh arteri tuh, Iya. bocor. Oke, tambah lah. Gua nuntun dulu sekitaran ada 3 kilo tuh. Karena itu udah jam 12 malam. Oke. Gua nuntun, gua tambel 20.000, 5.000-nya gua beli teh pucuk. Oke. Otomatis duit gua 0 lagi. Nol lagi, harganya nol lagi. Udah tuh. Udah gua jalan lagi. Gua biasanya kalau ngetem atau nongkrong tuh di Blok M cari penumpang. Dari jalan panjang itu gua ke Blok M dulu. Set, duduk-duduk kan di Blok M Plaza tuh depannya ada duduk-dudukan tuh, ada tempat duduk. Gua duduk agak setengah jaman main-main HP. Dapat orderan nih berapa? Wah, 50.000. Weh. Lumayan. Gua pencet, sepret. Pas gua pengen naikin motor, ya Allah bocor lagi, ya Allah. Bocor lagi. Abis itu gua langsung jongkok, nangis gua kayak, ya Allah. Lu nangis? karena gua sedih banget. Ya Allah, ini belum dapat duit kok bocor lagi. Akhirnya? Udah habis itu gua tuntun dari Blok M ke terminal. Dari Blok M Plaza ke terminal tuh deket tapi kita harus muter dulu jadi jauh. Iya. Kata abang-abang yang di sana, ada bang tambal ban di terminal. Gua ke terminal, bang tambal bannya mana? Tutup. Anjing tutup. Gua tanya, bang yang ada tambal ban lagi di mana? Wali Kota Jaksel. Gue jalan tuh dari terminal Blok M ke Wali Kota Jaksel sambil ngos-ngosan kan. Ya Allah, dorong motor. Pas sampai tambal ban, Pak, ada warung kan? Pak, ini tambelnya mana? Ya mas, baru aja pulang. Terus akhirnya motornya? Gue ingat ada tambal ban yang buka 24 jam. Itu deket rumah Pak De gua di Kemang Utara. Balik lagi dong. Iya, gue jalan ke Kemang Utara tuh kayak, ya Allah, gini banget lu pengen jadiin gue atlet. Betis gue jadi kekar itu. Nuntun motor kayak, set balik, Pak tambal ban dong. Saya titip KTP dulu ya. Lu taruh KTP? Gue taruh KTP, Dia boleh? boleh. Habis itu gue telepon teman gue, bro pinjam duit dong 50.000 gitu. Dikasih sama teman gue 50.000. Kalau gitu dari awal mending gue minjem aja. Daripada gua tarik ya. Dia begitu. Mendingan gue minjem aja. Minjem harusnya jadi 50.000 nih, ini jadi 35 harus bayar itu. Tapi kan Astagfirullahaladzim. Oke, berarti lu dari kecil lu nggak kenal orang tua kandung lu siapa dan lu harus ke Jakarta dari Jogja dan lu berjibaku di dunia stand up comedy dan sampai akhirnya lu Suci 10 Ya. tahun 2022 9 besar, juara 9. Juara 9. Yoi, dari ribuan orang. Punya kebanggaan tersendiri nggak sekarang? Mungkin bagi stand up comedian panggung Suci adalah kayak dimana satu step lu melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu panggung idaman para komika lah di seluruh Indonesia. Gue bangga bisa masuk di Suci walaupun 9 besar ya. Karena itu sebagai bentuk lu
ya lu stand up comedy lah gitu, bisa masuk suci gitu. Maksudnya orang-orang banyak yang tahu gua gitu dan mulai mungkin banyak respect dari Orang-orang lah ya. orang-orang karena masuk suci. Ya gue bangga sih. Bangga masuk ya? suci. Tepuk tangan dulu buat Ilham Setiadi. Gila, suci. Bayaran terendah lo. Gue pengen tahu nih, bayaran terendah lo. Berapa? Sebelum suci. Iya. 300 300.000. gua ambil. 100 pernah. 100.000 pernah? Heeh. Sampai sekarang bayaran lo paling tinggi setelah suci berapa? Setelah suci paling gede 7,5. Kok ambilnya jauh? 7,5 juta? 7,5 Oh, gua kira 750.000. Ilham Setiadi, oke. Tapi gue pernah sebelum suci kan gue juga stand up. Pernah gue diundang di acara yatim piatu gitu. Sama nih nasibnya kayak gue kan. Dan tempatnya di masjid. Oke. Stand up di masjid. Pas banget mau maghrib. Gue stand up. Tiba-tiba Allahu Akbar. Ya udah dah gue kelar aja stand up dah. Di-hackling sama ajan stand up gue. Berapa menit waktu itu? 3 menit. Kepotong ajan jadi kata panitia, Mas udah aja Mas. Kita sholat aja gitu. Kata panitia. Iya deh bener gak apa-apa, saya mendingan sholat tuh. Tapi dibayar full. Dibayar full. Pakai kan yatim piatu nggak boleh minta bayaran. Itu kebetulan yang ngadain lembaga gede gitu. Oh jadi lo minta? Dikasih. Oh lo nggak minta? Gak minta. Sebenarnya lo ikhlas kan? Kalau lo waktu itu nggak dibayar juga lo ikhlas kan? Enggak. Jauh-jauh soalnya itu daerah Jakarta Utara. Capek Soalnya senasib juga. Senasib juga ya. Lo punya patron nggak? Punya idola nggak? Untuk stand up comedy atau untuk lo real life lo gitu? Bang Panji sih. Panji Pragiwaksono. Pragiwaksono. Kenapa? Nggak tahu dia orangnya tuh karena gua udah sering ketemu langsung gitu. Bang Panji tuh orangnya yang mengayomin banget gitu, terus ngasih nasihat buat juniornya gitu, dan dia mau gitu berbaur sama kita. Oh, membimbing lah ya. Iya. Membimbing. Panji keren dong Ji. Gila. Ji, ajak-ajak roadshow ya. Tapi kalau gue dari dengar cerita lu, sekarang lu harus punya goals pasti dong. Harus. Goals lu apa ke depannya? Kaya. Itu sih. Caranya? Nah itu bingung. Gimana cara kaya tapi how to be rich-nya tuh nggak tahu tuh gimana. Pengen rich tapi how to be rich-nya tuh apa ya gitu. Tapi lu sudah melakukan apa aja buat hidup lu? Buat menuju ke goals lu tuh lu udah melakukan apa aja? Mungkin yang paling sering gue lakuin adalah bergaul sama orang-orang yang menurut gue nih bakalan ngasih rezeki gue nih. Ngasih rezeki, ngasih advice, ngasih pengalaman ya? Iya, gue makanya sering nongkrong gitu sama yang nggak apa-apa kita dibilang cari muka lu di depan senior. Ya nggak apa-apa, siapa tahu dari senior itu kadang kita bisa lu bisa stand up gak di acara sini gitu-gitu. Gue sering dapet kayak gitu. Alhamdulillah. Cari ribut ya? Cari ribut mah. Iya, daripada cari ribut ngomongin teman sendiri gitu ngapain ya kan? Curhat lo, Jay. Emang ada yang ngomongin lu? Ya kalau gua sih berprinsip sama kayak Rama kemarin gitu. Apa yang lu tanam itu yang tuai. Kalau ada orang ngomongin lu jelek, lu terus berbuat baik aja. Benar. Ntar lama-lama lu juga bosan. Baik mulu ya kan. Pernah dibully nggak Bully secara apa nih? Ya nggak tahu gitu. Entah gendut gitu atau. Aku paling sebel sama anak kecil tau. Kenapa? Anak kecil tuh kalau orang dewasa kan apa yang dia pikirin kan diolah dulu kan. Kalau anak kecil kan yang dipikir langsung keluar tuh ke mulut. Jadi kadang gue pernah lewat,
Monster. Dikira monster gua. Berarti lu sekarang berapa kilo tadi? 170. 170. Lu kan tadi. Gue sering banget di body shaming sama anak kecil. Gue di minimarket. Anak kecil tuh nggak ngomong tapi nge-scan badan gue gitu kayak ngeliat dari bawah ke atas, ke bawah ke atas. Lu ngapain lu? Lu ngapain lu? Terus kayak kadang ada anak kecil ketakutan dia. Sumpah lu. Gue lagi minimarket, papasan sama anak kecil. Tiba-tiba meluk ibunya. Enggak, gue culik lu. Santai ya, santai. Enak gendut, kata lu gendut. Iya, gue dikatain gendut sama anak kecil yang badannya gendut. Gitu. Kayak lu gede kayak gue monyet. Gue kecilnya kurus, lu kecilnya udah gendut loh. Itu di mana? Di mana ya, lupa gue. Dia sama bapaknya enggak? Hah? Dia sama emak bapaknya enggak? Biasanya yang ngata-ngatain gue tuh kalau anak kecil sendiri itu kadang nggak berani. Oh. Kalau rombongan, wah udah ngerasa punya power tuh anak kecil tuh. Iya. Kadang gue lewat anak kecil ketawa-ketawa gitu. Anjing ini pasti ngetawain gue nih. Udah pasti tuh. Makanya gue males banget ketemu sama anak kecil yang berkerumun gitu. Berarti musuh lu sekarang adalah anak kecil yang berkerumun ya? Kalau lu mau lewat situ pasti lu, anjing ada anak kecil lagi. Iya bener. Lebih mending kayak polisi berkerumun gitu masih berani gue lewat. Pakai helm pak. Iya. Tapi kalau anak kecil, Muter balik aja. Ini kan muter balik. Tapi ngomongin semua ini, lu tuh punya support system nggak? Support system gue sih teman-teman gue sih karena yang paling deket sama gue ya teman-teman gue gitu kayak. Siapa? Banyak kalau disebut. Yang paling menurut lu, thank you banget bro, gitu. Rais. Ada Rais Marasabesi. Dia dari awal gua stand up, dia stand up pun kita tuh kemana-mana bareng gitu kayak kita open mic bareng, kita nge-MC bareng, kita jadi penulis di Mael bareng, kita masuk suci walaupun gak bareng, keluarnya sama di 9 besar. Si Rais nih season 9 keluar 9 besar. Lu season 10 Keluar 9 besar. Kalau si Rais waktu itu juara, lu juga juara pasti ya? Mungkin. Dan ngikutin. Gua waktu itu target gue pengen lebih nih dari Rais biar bisa gue ceng-cengin dia. Berhenti juga di 9. Waktu itu kenapa sih lu keluar? Voting ya? Enggak. Ya emang waktu itu perform gue lagi Jelek aja? lagi jelek aja. Emang ada ya namanya komedian Kurang kan, bagus lah. kadang lucu kadang enggak kan. Itu dia bebannya. Tapi gimana sih caranya ketika lu mau stand up tuh persiapan apa yang lo lakukan? Gue sih kalau di stand up tuh kayak anak-anak tuh sebutnya ada ritualnya masing-masing. Oke, kalau lo? Kalau misalnya komik lain nih kadang mereka muntah-muntah. Serius ada? Terus ada yang boker. Kalau lo? Ada yang tidur. Kalau gue tuh biasanya dengerin musik terus kayak tenang aja gitu diam. 30 detik cukup nggak buat stand up? Hah? 30 detik? Nggak cukup dong. 1 menit? Cukup. Coba 1 menit. Buset. Coba 1 deh. Kita challenge. Hah? Ini kesalahan orang stand up. Iya, dadakan ya. Mana-mana suka bilang, ini lu lucu, stand up dong. Padahal stand up kerjaan tahu. kayak montir gitu. Lu montir ya, benerin dong motor gua.
Ya lu kalau minta benerin ke tempat gua kerja. Jangan di rumah gua gitu ya. Iya. Coba gua mau challenge 1 menit. Eh, Ntar lo, gue introduce. Teman-teman, tepuk tangan yang meriah untuk Ilham Setiadi. materi di suci aja ya. Iya. Berat badan gue tuh 170 teman-teman, udah kayak harga kaos distro ya. 7.000 lucu banget. Iya, karena badan gue gemuk tuh gue sering banget dituduh sama orang-orang gitu kayak dasar orang gendut tukang makan. Menurut gue tuh gak semua orang gendut tukang makan gitu. Ada juga yang tukang ketoprak, tukang nasi goreng, tukang fitnah juga ada. Udah deh. Tapi banyak banget kayaknya pelajaran yang lo harus sharing ke teman-teman yang lagi nonton, seperti apa kondisinya, bahwa berada di dunia stand up tuh seperti apa, bakal real life sebelum lo menjadi seorang stand up kan adalah gojek dulu, terus lo banyak banget hal-hal yang harus lo lakukan sebelum lo sampai titik ini gitu. Pesan buat teman-teman yang nonton apa? Aduh, gue susah lagi untuk ngasih begitu. Kenapa? Karena hidup gue ngalir aja, jadinya apa ya? Pasti sama kayak orang-orang lain gitu. Apapun yang lu lakuin. Ntar ini gempa ya? Bukan. Kaki lo geser, mejanya goyang. Oh lu ngerasa ya? Gua ngerasa. Sorry, gua ngerasa. Ya gua ngerasa. Lanjut, ngalir aja. Kalau gue sih cintain apa yang lu lakuin, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Proses? Proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu yang benar. Proses tidak akan. Temen ada mengkhianati temen ada. Teman mengkhianati teman ya. Itu mah nggak tahu ya. Teman-teman, cukup menginspirasi sekali Ilham. Kedepannya lu pengen kayak gimana, Am? Kedepannya sih ya konten aja. Mungkin misalnya ya semoga kalau ada rezeki ada kesempatan lebih gitu. Misalnya dari kemarin gue dikontak sama tim lapor Pak belum jadi gua. Oh, pengen ya. Udah 2 kali. Yang pertama waktu gue ke Thailand nggak bisa. Yang kedua nanyain jadwal doang. Terus gak dibalas lagi. Gak dibalas lagi. Ayo lapor Pak yuk. Bisa yuk gitu. Pengennya berapa episode? Satu aja kan bintang tamu. Oh, bintang tamu. Karena ada bos gue juga di sana. Oh, siapa? Kiki Saputri. Gigi Saputri. Kiki selamat udah menikah. Lu datang nggak? Datang. Kan barengan tuh sama Mael. Gue datang di Mael siangnya. Pagi sampai siang, di Kikinya malam. Oh. Jadinya kan sebenarnya gue pengen datangnya di tempat Mael malamnya. Tapi gue inget pas di Kiki, gue belum gajian nih di Kiki. jadi gue datang aja ke Kiki biar dia ingat, oh ini karyawan gue, oh gaji gitu. Itu sih lebih ke gaji belum masuk. Gaji. Teman-teman, jadi dari Ilham kalau kalian lagi berproses ngalir aja. Cintai dan proses tidak akan mengkhianati hasil. Benar. Betul? Benar. Ilham Setiadi, tepuk tangan dulu dong. Ilham, thank you ya Am, udah Thank you. mampir ke kosan si Ajay. Buat cewek boleh kasih izin? Boleh. Emang ada? Enggak. Lu punya pacar nggak sih? Enggak. Yang benar. Gebetan. Hah? Lagi open gak? Open banget. Siapapun boleh masuk ya. Siapapun boleh masuk. Siapapun boleh masuk. Ini lebar banget nih. Bentar. Target sebelum masuk ini, target lu berapa kilo turunnya? 50. 50 berarti di 120. Mungkin, maybe. Apa lu targetnya 50 kilo? Waduh, kejauhan. Kejauhannya. Mungkin ntar misalnya turun 50 kilo, ntar gua mungkin akan rajin nge-gym. Oke. Satu lagi pertanyaan. Lu tuh nge-branding diri lu itu
sebagai stand up comedian yang gimana? Sebagai stand up comedian dengan materi anak pungut. Sebagai materi anak pungut. Nah, jadinya orang-orang tuh siapa ya anak pungut Ilham gitu. Tapi lu sekarang bangga dengan hal itu karena lu bisa membuktikan ya? Ya dengan cerita gue bisa, beberapa orang kadang ada yang nge-DM gue kayak, makasih ya Bang Ilham karena lu udah cerita, gue jadi ngerasa hidup gue lebih baik gitu, kayak wah gue jadi tempat introspeksi orang nih. Nah jadi gak apa-apa, Menginspirasi dong. Maksudnya orang tuh bisa ngelihat cerita gue terus diambil sisi positifnya dan makasih Bang Ilham karena lu berdamai dengan diri lu, gue juga lama-lama bisa berdamai dengan diri gue sendiri gitu. Berapa lama ikhlasnya? Gue sih udah lama sih karena nggak terlalu gue pikirin banget. Udah ikhlas? Udah ikhlas sih. Lillahi ta'ala ya? Lillahi ta'ala. Oke. Seburuk-buruknya orang tua, apalagi ibu, ya kan? Itu kan pasti punya jalur khusus lah ke Tuhan. Gitu kan. Bisa aja di surga nyokap lo sekarang lagi ngedoain lo, atau bokap lo juga lagi ngedoain lo. Kalau lo bisa ketemu, Kalau gue bisa ketemu, iya, tiba-tiba gitu, lo mau ngomong apaan? gue dalam pikiran gue sih, gue pengen ngomong yang menyakitkan sih. Tapi kayak lihat nih anak lu, walaupun lu buang tapi bisa sukses gitu. Gokil. Gitu. Tapi lu cium kan tangannya abis itu. Iya. Peluk kan? Peluk. Teman-teman Ilham Setiadi semoga menginspirasi kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sekali lagi Ilham, thank you. Thank you. Terus dulu, sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap nonton Kosan Ajay. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.